adalah Miss Lydia dan Miss Diana. Dan pemain musik kita adalah Bang Niko. Adik-adik yang baik, sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini, kita siapkan kitabnya, siapkan hatinya, duduk yang rapi, dan ikuti ibadah online ini dengan penuh sukacita. Ayo adik-adik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu dalam hati masing-masing. Misalkan tutup dari sini, kita berdoa sejenak. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Doa selesai adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kita bernyanyi dengan lagu Saya Berkira. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita berdoa. Tunjukkan cara yang benar memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Amin. Adik-adik sekolah minggu, mari kita sama-sama membaca ayat bulanan kita pada minggu ini yang diambil dari Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. adik-adik yang dikasihi Tuhan. Siapakah sahabat sejati kita? Sahabat sejati kita ialah Tuhan Yesus. Nah, jadi adik-adik, kita harus tetap setia dan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Yesus Sahabat. Yesus
ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mendengar hukum Tuhan di ibadah sekolah minggu pagi ini yang diambil dari titah pertama. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adikku di rumah, kalau kita mengingat Daniel adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan. Dia pernah dibuang ke gua singa, tapi dia selamat karena Tuhan melindunginya. Kita nyanyikan lagu Daniel di Gua Singa. Adik-adik sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adikku yang baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, karena kita nanti akan mendengarkan firman Tuhan yang menceritakan betapa baiknya Tuhan yang menolong kita dalam segala keadaan. Kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Shalom adik-adik, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan.
Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa disiapkan Alkitabnya ya. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami dapat memuji nama-Mu dengan penuh sukacita. Kiranya pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan kiranya memberkati hati kami, agar kami mengerti maksud dari firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, firman Tuhan minggu ini tertulis di Daniel 6 ayat 11 sampai 12. Kita baca sama-sama ya. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka yang ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Adik-adik, minggu ini Miss akan bercerita tentang seorang tokoh yang bernama Daniel. Dengarkan baik-baik ya adik-adik. Darius orang Midian menjadi raja pada usia 62 tahun. Dan Raja Darius mengangkat 3 orang pejabat tinggi, salah satu di antaranya adalah Daniel. Daniel lebih pintar dari pejabat yang lain, dan raja berniat untuk menempatkan Daniel atas seluruh kerajaannya. Para pejabat tinggi dan wakil raja yang lain berusaha mencari kesalahan Daniel dalam hal pemerintahan, tapi mereka tidak mendapatkan kesalahan apapun. Daniel di kamar atasnya 3 kali sehari berlutut, berdoa, dan memuji Allahnya. Kemudian berkatalah orang-orang itu, "Kita tidak mendapatkan kesalahan apapun terhadap Daniel, kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya." Kemudian bergegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja untuk menghadap raja. Kata mereka, "Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi telah sepakat supaya dikeluarkan larangan agar barang siapa dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali pada tuanku raja, maka dia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia." Dan demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka pergi menghadap raja dan berkata, "Daniel tidak mengindahkan larangan tuanku, tapi 3 kali sehari Daniel berdoa kepada Allahnya." Setelah mendengar itu, raja sangat bersedih. Raja Darius berusaha untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari terbenam, raja masih berusaha untuk bisa menolong Daniel. Berkatalah raja kepada Daniel, "Anakku, yang kau sembah dengan tekun kiranya yang akan menyelamatkan engkau." Setelah itu raja memerintahkan untuk memasukkan Daniel ke gua singa. Kemudian pergilah raja ke istananya. Semalam-malaman raja tidak dapat tidur. Dan pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, pergilah raja buru-buru ke gua singa dan berseru dengan suara yang sayu, "Daniel, anak Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah dia melepaskanmu dari singa-singa itu?" Lalu kata Daniel kepada raja, "Ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap tuanku raja. Aku tidak melakukan kejahatan."
Dan raja sangat bersuka cita mendengar itu. Lalu Daniel dikeluarkan dari gua singa. Kemudian raja memerintahkan untuk memasukkan ke gua singa orang-orang yang sudah menuduh Daniel. Kemudian raja mengirim surat perintah kepada orang-orang dari segala bangsa dengan bunyi, "Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu, bersama ini kuberikan perintah di seluruh kerajaan yang kukuasai. Orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dialah yang telah melepaskan Daniel dari segala cengkraman singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya." Nah, adik-adik, setelah itu Daniel menjadi pejabat tinggi di zaman pemerintahan Raja Darius dan zaman Kores orang Persia. Nah, adik-adik, dari cerita Daniel, kita belajar untuk tidak takut dan tetap setia menyembah Tuhan. Walaupun sudah dilarang, tapi Daniel tetap percaya bahwa Tuhan yang disembah akan menyelamatkannya. Bersama Tuhan, kita tidak perlu takut, karena bersama Tuhan, kita pasti menang. Kita pasti diselamatkan. Adik-adik, kita harus setia kepada Tuhan, harus rajin berdoa, karena dengan berdoa, kita berbicara dengan Tuhan. Meskipun di masa pandemi ini, kita harus beribadah dari rumah, belajar dari rumah, main dari rumah. Banyak hal yang membuat orang menjadi takut, menjadi khawatir. Kita harus percaya kepada Tuhan. Tuhan akan selalu melindungi kita. Kita harus setia kepada Tuhan, tetap berdoa, beribadah kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, rajin belajar, dan setia melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak boleh iri atau membenci teman kita yang mungkin lebih pintar dari kita atau lebih kaya dari kita. Jangan menghasut teman yang lain untuk berbuat yang tidak baik. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mendoakan orang yang membenci kita supaya mereka sehat, supaya mereka menjadi anak yang baik dan setia pada Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati orang-orang yang setia kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa untuk orang-orang yang sakit. Kiranya Bapa di surga menyembuhkan. Yang berduka, Tuhan yang memberikan penghiburan dan kekuatan. Berkatilah bangsa kami Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Berkati Bapak Joko Widodo dalam memimpin bangsa Indonesia. Terima kasih Bapa di surga, ampunilah dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, tugas kita minggu ini menghafal Wahyu 2 ayat 10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Dan memvideokan lagu Berani Seperti Daniel. Lagunya seperti ini ya, kita belajar lagu. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Jangan lupa divideokan ya, dikirim ke grup sekolah minggu. Terima kasih, selamat hari Minggu. Adik-adik yang baik, kita akan mengumpulkan persembahan, dan ini adalah lagu terakhir dari ibadah kita minggu ini. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan menyanyi dari judul lagu Tuhan Kau Adalah Gembala Kami.
Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi hati kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, Miss, Sir, dan seksi sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik-adik yang berulang tahun dari tanggal 25 Juli sampai 1 Agustus 2021. Semoga adik-adik sehat, tambah pintar, dan sukses. Dan adik-adik yang baik, kita juga akan mendapatkan tugas. Tadi sudah mendengarkan firman Tuhan kan, sudah mendengarkan khotbah Miss Erna. Nah, tugasnya adalah menghafal dan memvideokan Wahyu 2 ayat 10b. Ingat ya adik-adik, menghafalkan Wahyu 2 ayat 10b. Dan bila adik-adik mempunyai lagu yang berjudul Beranilah Seperti Daniel, coba direkam juga dan di-share ke grup sekolah minggu. Lagu Beranilah Seperti Daniel boleh juga direkamkan. Jadi ada 2 tugasnya ya adik-adik. Oke, nanti akan diingatkan kembali sama Miss Erna. Sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa